Ya, nah ini yang ingin saya katakan hari ini, Pak. Seorang mu'alaf atau siapapun dia yang baru mengenal Islam itu harus dibimbing dengan benar. Harus dibimbing dengan benar. Ya, karena ketika dia pertama kali masuk Islam, akalnya belum terlalu banyak berperan di situ. Baru gorizah, namanya gorizah tadayun. Naluri untuk beragama, naluri untuk bertuhan. Ya, semua manusia punya itu. Nah, ini harus dibimbing oleh akal. Karena kalau tidak dibimbing oleh akal, kalau orang di luar Islam, dia akan menemukan sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, ini gorizahnya terpenuhi, ya. Naluri untuk beragama atau naluri untuk bertuhannya terpenuhi, tetapi tidak dibimbing oleh akal. Ya, nah, mu'alaf, bahayanya mu'alaf kalau kemudian tidak dibimbing dan tidak dibina dengan baik dan benar, ya, resikonya pertama dia akan kembali nanti keluar dari Islam, ya, karena godaannya pasti banyak, ya, tantangannya, cobaannya pasti banyak. Itu pertama. Kalau tidak dibimbing dengan benar. Yang kedua, dia tetap berada dalam Islam, tapi berada di dalam pemahaman yang melenceng dari Islam. Ya, kan ada Islam liberal, gitu kan? Kalau kita lihat itu beberapa artis ada yang begitu. Dia masuk Islam, tapi salah guru. Dapat guru-guru yang memahamkan faham liberal. Ya, sehingga ya Islamnya jadi begitu, menganggap semua agama sama, gitu kan? Oh, agama itu urusan pribadi, nggak boleh ngomong agama di ruang publik. Nah, ini bagian-bagian dari ajaran-ajaran yang disebut sebagai ajaran Islam, tetapi sebenarnya berasal dari luar Islam, yang kita kenal dengan paham Islam liberal. Ya, jadi dalam pengalaman saya dan beberapa teman ya, membimbing mu'alaf itu minimal itu tahap-tahap awal itu harus disampaikan tiga hal pokok ya, tiga hal pokok. Pertama harus dijelaskan apa itu Islam. Ya, apa itu Islam? Yang ini pun kadang kita yang Islam belum tahu juga apa Islam gitu kan. Ya. Nah, Islam itu nanti bagi menjadi dua bagian besar. Pertama persoalan iman atau akidah, kedua persoalan yang kita sebut dengan persoalan syariat. Ya, aturan-aturan kehidupan. Ya. Yang ketiga kita ajarkan, ya ini dalam tahap awal ya, cara membaca Al-Quran yang benar. Ya, jadi makhorijul hurufnya harus benar, panjang pendeknya harus benar. Nah, untuk memberikan pemahaman-pemahaman dasar ini, dari pengalaman saya dan beberapa teman, itu butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Baru dia akan selesai menjalani itu, baru memahami yang lebih dalam lagi. Jadi Islam itu, jadi kalau kita berbicara dalam persoalan agama ini, ketika kita berbicara tentang istilah, ini sudah beberapa kali saya sampaikan, insya Allah hanya mengulang ya buat bapak-bapak yang lain. Kalau kita membahas satu istilah dalam Islam, itu minimal ada dua aspek ya, dua tinjauan yang bisa kita bahas. Pertama dari sisi bahasa, kedua dari sisi istilah secara syariat. Ya, Islam itu secara bahasa artinya mungkin sering kita dengar ya, istilah Islam itu artinya kan berserah diri. Benar ya? Tunduk, patuh. Nah, itu arti Islam secara bahasa. Ya, tetapi secara syariat Islam itu bermakna jauh berbeda dari itu. Tidak sekedar tunduk, tidak sekedar pasrah, tidak sekedar berserah diri, meskipun dari satu sisi itu bisa benar, ya. Tetapi dari apa yang dijelaskan oleh para ulama, ya, definisi Islam itu adalah ad-dinul ladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitanzimi alaqatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Itu definisi secara syariat, secara istilah, ya. Artinya apa? Islam adalah ad-din. Din itu aturan, aturan kehidupan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatur ya persoalan hubungan antara manusia dengan penciptanya, bi khaliqihi, kemudian dengan dirinya sendiri dan dengan sesama manusia, bi ghairihi min banil insan. Ya. Jadi tiga aspek yang diatur oleh Islam itu. Ya, pertama hubungan manusia dengan Tuhannya, ini dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah, kan begitu kan? Ya, jadi luas sekali. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Ya, secara individual Islam itu juga mengatur ya bagaimana seseorang muslim itu harus punya akhlak yang baik, harus amanah, harus jujur, harus tawadu, tidak boleh sombong dan seterusnya.
Ya, termasuk Islam juga mengatur bagaimana cara berpakaian, bagaimana harus makan, ya, cara tidur dan sebagainya. Nah, ini kan diatur semua dalam Islam. Karena baginda Rasulullah SAW adalah sumber hukum bagi kita. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu sumber hukum dalam Islam. Maka ini diatur. Jadi itu secara bahasa Islam itu artinya adalah berserah diri, tunduk, patuh, atau bisa juga berarti selamat atau menyelamatkan. Ya, salima itu artinya selamat, Islam itu artinya keselamatan. Dari kata aslama juga, aslama artinya menyelamatkan. Ya, nah, tetapi secara istilah dalam tinjauan syariat, ya artinya tadi adalah aturan kehidupan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya, baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dan mengatur manusia dengan sesama manusia. Nah, luas sekali kan? Jadi sebagaimana saya katakan tadi, pertama untuk seorang mu'alaf itu dia harus mempelajari dengan betul apa yang disebut dengan akidah Islam. Akidah itu iman. Jadi dalam Islam itu kan ada dua bagian besar, ada iman, ada syariat. Makanya kalau kita lihat di Quran, orang-orang yang masuk surga itu syaratnya pasti dua. Alladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Beriman di situ maksudnya imannya harus benar. Ya, imannya harus benar, harus lurus, harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Lalu amal soleh itu apa? Amal soleh itu artinya amal-amal atau perbuatan yang dalam bingkai ketundukan kepada syariat. Gitu. Taat sepenuhnya. Nah, orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang mengimani Islam dengan benar dan orang-orang yang sepenuhnya mentaati syariat-syariat Allah. Iman itu artinya apa? Iman itu artinya at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Tidak boleh ada keraguan. Ya, iman itu nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya, tentang apa? Nah, minimal itu tentang rukun iman yang 6 itu. Nah, at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Pembenaran yang pasti tidak mungkin ada tanpa ada pembuktian. Pembenaran yang pasti tidak mungkin terjadi dalam diri seseorang tanpa adanya pembuktian. Pembuktian inilah yang disebut dengan dalil. Nah, dengan dalil. Makanya di dalam dalil nanti kita akan mengenal dalil akli dan dalil nakli. Imam Syafi'i mewajibkan ketika kita beriman, itu kita harus sudah bisa melalui apa yang disebut dengan thariqul iman, jalan menuju iman. Melalui proses berpikir yang benar. Apa buktinya Allah itu ada? Ya, nah itu kan proses berpikir yang disebut dengan rasionalitas atau dalam bahasa dalil itu disebut dengan dalil akli. Ya. Lalu apa buktinya? Ya, Quran itu benar-benar dari Allah. Ya, jadi kemungkinan Quran itu kan cuma 3. Dia dibuat oleh Nabi Muhammad, dia dibuat oleh orang Arab, dan dia memang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana apa yang ditegaskan dalam Al-Quran. Nah, ini namanya thariqul iman, proses berpikir menuju keimanan yang benar. Ya. Lalu apa buktinya baginda Rasulullah SAW itu adalah seorang Rasul, seorang Nabi. Nah, ini namanya dalil akli. Dalil akli, dalil yang dilalui melalui proses berpikir. Ya, dalil yang melalui proses berpikir. Nah, lalu ada yang dalil nakli namanya. Karena tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya, misalnya apa? Adanya malaikat, kemudian adanya hisab, ya, adanya surga, neraka. Ya, nanti adanya al-qada wal qadar. Pembahasan al-qada wal qadar ini bisa berbulan-bulan kalau kita mengaji dengan benar ya, itu pun kajian yang intensif gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara soal iman, akidah, itu karena dia disebut sebagai pembenaran yang pasti, maka dia harus memerlukan dalil, dia memerlukan bukti. Ya. Nah, haram hukumnya bagi orang-orang yang sudah mukallaf, bagi seorang muslim yang sudah akil balik, dalam beriman itu hanya bertaklid. Paham ya? Bertaklid itu ngikut. Haram hukumnya. Jadi harus melalui proses berpikir. Makanya nanti ujung-ujungnya kita akan belajar Pak, dalil keimanan itu apa.
Ya, dalil-dalil dalam hal-hal yang terkait dengan iman atau akidah itu harus dalil-dalil yang mempunyai kebenaran yang qat'i, kebenaran yang pasti, kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena kita bicara soal iman, iman itu kan keyakinan, ya, pembenaran yang pasti. Nah, dalil-dalil ini disebut dengan dalil-dalil yang mutawatir, ya, dalil-dalil yang tingkat kebenarannya sudah pasti. Satu apa? Jelas Al-Quran. Al-Quran itu mutawatir. Ya, seluruh sahabat tidak ada keraguan. Yang meriwayatkan setiap ayat itu mungkin bisa ratusan bahkan ribuan sahabat. Jadi itu namanya dalil yang mutawatir. Lalu kalau hadis, ya hadis itu juga harus yang disebut dengan hadis mutawatir. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Karena hadis itu kan dari Rasulullah SAW kepada penulis hadis, ya kan? Nah, penulis hadis ini kan kita sudah sering menyebut Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Abu Dawud dan seterusnya. Ya. Nah, ini jaraknya dengan Rasulullah itu jaraknya hampir 200 tahun, sekitar 150 sampai 200 tahun penulisan hadis-hadis itu. Nah, para ulama-ulama hadis ini mengumpulkan hadis-hadis itu dalam berbagai klasifikasi. Ada hadis mutawatir yang pasti sahih. Kalau mutawatir itu pasti sahih. Nah, ada hadis yang sahih tapi tidak mutawatir. Jadi diriwayatkan oleh tidak banyak orang. Ya, kemudian ada yang disebut dengan hadis hasan, di bawah sedikit di bawah hadis sahih, lalu ada hadis dhaif, hadis yang lemah. Ya. Nah, ini minimal ini yang harus kita pahami. Nah, kalau kita memahami inti-inti dari dalil-dalil ini, ya, nanti kita akan paham dan kita akan berhati-hati menyampaikan. Ya. Karena jangan sampai yang kita sampaikan itu bagian dari hadis-hadis palsu, Pak. Jangan sampai kita menyampaikan bagian dari hadis-hadis yang dhaif misalnya. Apalagi kalau hadis itu hadis-hadis maudhu. Nah, untuk mu'alaf menurut saya dalam usia-usia yang seperti bapak-bapak ini harus belajar itu, harus belajar pelan-pelan memang, pelan-pelan. Ya, karena jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menyampaikan, ya, menyampaikan Islam ini. Rasulullah pernah mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa berbohong atas namaku, ya, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduknya di neraka. Kita harus hati-hati kita menyampaikan perkara-perkara yang terkait dengan keimanan atau terkait dengan akidah. Ya. Jadi ini poin pertama, ya. Ini mungkin bisa memakan waktu 6 bulan kalau ngaji kitabnya, Mas. Ya, untuk memahami persoalan akidah ini dengan benar, dan ketika dia sudah melalui ini nanti dia akan punya keimanan yang kuat, keimanan yang mendalam. Apalagi kalau dia nanti paham itu al-qada wal qadar dengan benar. Ya. Karena dari persoalan al-qada wal qadar ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang kemudian membuat orang itu mempunyai pemahaman yang salah tentang kehidupan ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada syariat, ya. Syariat itu aturan kehidupan. Ya, aturan kehidupan ini tentu terkait dengan perintah dan larangan. Ya, inti-intinya ada di rukun Islam itu sebenarnya, ya. Tapi rukun Islam itu hanya untuk pribadi. Artinya hanya untuk individu. Sementara yang namanya syariat Islam, tadi kan di dalam definisi Islam sudah dijelaskan bahwa Islam itu adalah aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW yang mengatur hubungan antara manusia dengan Rabb-nya, ya, dengan penciptanya, ya, kemudian dengan dirinya sendiri dan dengan sesama manusia. Nah, rukun Islam itu baru mencakup hal-hal yang terkait dengan pribadi sebenarnya. Ya kan? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji ini kan sifatnya pribadi semua. Padahal di dalam syariat Islam itu nanti juga diajarkan tentang hal-hal yang terkait dengan muamalah. Ya, ada ekonomi Islam, ada hukum Islam, ada sistem pergaulan Islam, ya, dan seterusnya. Nah, maka untuk orang-orang yang baru mengenal Islam, memang betul yang dikuatkan terlebih dahulu, memang betul sholatnya. Sholatnya harus benar, ya, sholatnya harus benar. Minimal, ya, harus paham dulu syarat dan rukunnya, ya. Karena kalau nggak paham syarat dan rukun sholat, sholatnya bisa nggak sah, bisa nggak diterima. Dari syarat-syarat sholat, ya, itu tahu ya syarat-syarat sholat apa itu ya?
Kan pertama harus, kalau sholat wajib harus berdiri, kemudian harus menghadap kiblat, itu kan harus masuk waktu sholat, ya. Dan yang paling penting dari syarat sholat ini wudhunya dulu harus benar, ya. Wudhunya harus benar. Kalau wudhunya nggak benar, sholatnya bisa nggak sah, ya. Jadi yang membimbing tolong diajarkan kepada bapak-bapak yang baru masuk Islam ini, ya. Karena kalau wudhunya nggak benar bisa nggak sah sholatnya nanti. Yang namanya aja syarat sah, ya. Kalau wudhunya nggak benar bisa nggak sah sholatnya, ya. Nah, kemudian tentang sholat itu sendiri harus dipahamkan juga tentang apa namanya tadi syarat dan rukun sholat juga, ya. Artinya rukun-rukun sholat itu apa, ya. Nah, bagian yang disebut dengan rukun-rukun sholat itu adalah bagian-bagian yang wajib ada di dalam ibadah sholat itu sebenarnya, ya. Jadi kita beribadah itu dengan paham ilmunya gitu, ya. Karena tidak semua yang bacaan yang kita baca dalam sholat itu wajib dibaca. Di dalam sholat itu yang wajib kita baca kan cuma ada dua, ya, tahu ya. Yang wajib kita baca dalam sholat itu hanya ada dua, yang merupakan bagian dari rukun sholat. Satu, Al-Fatihah, dua, tasyahud akhir. Yang lainnya itu sunnah semua sebenarnya. Ya, ini pendapat mayoritas ulama begitu. Ya, artinya pemahaman tentang rukun sholat itu harus dipahami, ya, syarat dan rukun sholat. Jadi apa namanya, pertama tadi adalah persoalan akidah atau iman. Iman itu adalah pembenaran yang pasti. Lalu kemudian untuk menuju pada pembenaran yang pasti ini dibutuhkan dalil. Nah, dalil ini bisa dalil akli dan dalil nakli. Nah, untuk persoalan keimanan dibutuhkan dalil-dalil yang mempunyai tingkat kebenaran yang pasti, yaitu dalil-dalil mutawatir. Nah, untuk persoalan syariat, ya, dari seluruh syariat dalam Islam ini, memang yang terpenting untuk diajarkan pertama kali kepada orang-orang yang baru memeluk Islam itu adalah salat, ya. Jangan hanya bagaimana gerakannya dan sebagainya, tetapi harus dipahamkan juga mengenai syarat dan rukunnya, ya, syarat dan rukun salat harus paham. Ya, kemudian kalau bisa juga dijelaskan mana bagian-bagian yang merupakan yang wajib dan mana bagian-bagian yang sunnah. Ya, karena di bagian-bagian yang sunnah itu biasanya ada perbedaan di kalangan para imam mazhab. Dengan memahami hal yang seperti ini, kita tidak akan mudah menyalah-nyalahkan orang, ya, kita tidak akan mudah membid'ah-bid'ahkan orang. Artinya apa? Kita dengan sesama saudara kita kaum muslim itu ada toleransi dalam hal-hal yang memang kita boleh berbeda, ya. Selama dalam proses perbedaan itu adalah berdasarkan atas dalil yang apa namanya berasal dari ulama-ulama yang memang ulama terpercaya, ulama-ulama yang mujtahid, ya, kita diperbolehkan perbedaan itu boleh ada, ya. Jadi tidak boleh kemudian dilakukan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang-orang yang berbeda dalam persoalan-persoalan furu ini. Ya, nah, jadi salat. Yang ketiga, yang penting juga harus, ya, wajib hukumnya untuk belajar membaca Al-Quran. Ya, udah belajar membaca? Hah? Ya, nggak boleh dimulai, harus dimulai. Ya, karena apa? Kalau kita tidak belajar membaca Al-Quran, itu bacaan-bacaan kita kalau salah, ya, itu bisa berbahaya juga. Pekan lalu kita membahas tentang adzan saja. Adzan itu betapa banyak orang yang melafazkan kalimat-kalimat adzan itu dengan lafaz yang salah. Akbar yang pendek itu artinya maha besar. Allahu Akbar artinya Allah maha besar. Tapi kalau Allahu Akbar, akbar yang panjang itu artinya kendang. Makanya kalau ngomong alhamdulillah jangan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau alhamdulillah, kehancuran artinya. Naudzubillah, ya, kematian, kehancuran. Alhamdulillah. Nah, makanya saya katakan tadi poin ketiga yang harus dipelajari oleh seorang mu'alaf adalah belajar membaca Al-Quran. Ya,
pelajari sifat-sifat huruf, kemudian makhorijul huruf dan panjang pendek. Karena perbedaan makhorijul huruf, perbedaan panjang pendek itu sangat vital ya dalam perbedaan arti dalam bahasa Arab. Jadi ini aja 3 poin ya. Akidah atau keimanan, kemudian yang kedua syariat. Syariat ini yang paling penting memang sholat ya. Kemudian yang ketiga kenali dan belajar membaca Al-Quran.